Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Ex-Menteri Agama periode 2009 hingga 2014 yang juga politikus senior Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali meninggal dunia pada Kamis pagi di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 4:25 waktu Indonesia Barat. Almarhum disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Surya Dharma dimakamkan pada siang hari selepas salat zuhur di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jawa Barat. Surya Dharma Ali lahir di Jakarta pada 19 September 1956, merupakan tokoh politik senior yang memiliki karir panjang di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM pada Kabinet Indonesia Bersatu sebelum dipercaya menjadi Menteri Agama pada periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di kancah politik, ia memimpin P3 sebagai Ketua Umum dari tahun 2007 hingga 2014. Ex-Menteri Agama era Presiden SBY, Surya Dharma Ali dikenal sebagai sosok yang santun, ramah, dan konsisten memperjuangkan isu-isu keumatan. Dan berikut pernyataan dari sejumlah politisi terkait almarhum Surya Dharma Ali. Beliau Menteri Koperasi. Kita merancang dan saya minta dirancang katakanlah kredit usaha rakyat. Beliau yang sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil yang menjalankan dengan baik. Begitu juga upaya-upaya lainnya dari bahwa kemudian beliau mengalami masalah, tapi itu sebenarnya sama sekali tidak benar. Ya sangat banyak keringatnya untuk mengurus bangsa dan negara. Mulai dari beliau sebagai pengurus mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI, kemudian menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga menjadi Menteri Koperasi, sebelumnya juga beberapa kali menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Jadi daftar panjang jabatan yang pernah dijabat oleh beliau, dan tentu sepanjang masa itu ada kekurangan, kelemahan, pasti juga ada kelebihannya. Mari kita semuanya mendoakan semoga kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Manusia biasa, ada kurangnya, siapapun ada. Saya kira tidak akan ada yang sempurna, tapi kebaikannya lebih banyak. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyambut positif proyeksi IMF terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik menjadi 4,8%. APindo yakin konsumsi rumah tangga hingga keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional akan mendongkrak pertumbuhan. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% dari sebelumnya 4,7% pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam, optimistis Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di angka 5% seiring dengan target pemerintah lantaran masih yakin pada konsumsi rumah tangga hingga peluang dari keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional hingga meningkatnya konstruksi yang mengungkit investasi. Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan, ya. Jadi PHK akan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya di semua negara juga mengalami, bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Meski di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, APindo berharap pemerintah perlu menyiapkan kebijakan insentif, khususnya insentif pajak yang lebih relevan dan selektif sebagai langkah memutus rantai pelemahan produktivitas di tengah tekanan ekonomi global. Strategi yang dinilai efektif adalah pemberian relaksasi pajak pada sektor-sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penerimaan negara seperti otomotif dan pembelian rumah. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Di tengah optimisme akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Sejumlah lembaga internasional ramai-ramai memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5%.
Di tengah keyakinan pemerintah akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Meski sejumlah lembaga internasional ramai-ramai merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun proyeksi tersebut masih di bawah 5%. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,8% dari sebelumnya hanya 4,7%. Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025. Senada dengan IMF, S&P Global Ratings yang mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hanya sebesar 4,8%. Proyeksi tersebut dipengaruhi permintaan domestik yang menunjukkan tanda-tanda melemah di awal tahun. Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025 yang memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1%. ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa ekonomi Indef Eko Listianto menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% dari sejumlah lembaga internasional mengidentifikasi bahwa tantangan ekonomi Indonesia akan berat. Menurut Eko, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2% ini harus diantisipasi dengan baik. Khususnya dampak dari kesepakatan tarif dagang dengan Amerika yang dapat berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,03%. Dari sisi domestik, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia 2025 ini diperkirakan akan sedikit naik ya dari proyeksi sebelumnya dari 4,7 kepada 4,8%. Ini sebetulnya secara umum masih mencerminkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia di 2025 ini cukup berat begitu, dan bahkan angka 4,8% ini pun juga berada di bawah dari target pemerintah ya. Target pemerintah sebetulnya tahun ini adalah 5,2%. Ini menggambarkan bahwa 4,8 ini sebetulnya menggambarkan tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia, terutama dalam konteks. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menilai gelombang PHK yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan dan penurunan daya beli masyarakat. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah segera membentuk Satgas PHK. Satgas PHK diharapkan dapat memetakan dan menekan angka pekerja yang kena PHK sekaligus mendistribusikan lapangan kerja yang ada. Selain itu, pemerintah juga harus mengubah pendapatan tidak kena pajak dari 4,5 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah per bulan sehingga para buruh memiliki sisa gaji untuk meningkatkan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi. Pemetaan terhadap persoalan PHK dan solusinya. Itulah yang kami usulkan Satgas PHK. Pak Presiden Prabowo kan sebenarnya sudah setuju dengan Satgas PHK, tapi sampai hari ini nggak dibentuk. Ada apa? Kami mendorong secepatnya dibentuk Satgas PHK untuk melakukan mapping. Setelah mapping dicari solusi dan sekaligus mendistribusi terhadap lapangan kerja yang ada di satu daerah dengan daerah yang terjadi PHK terjadi perpindahan. Yang kedua, memastikan daya beli masyarakat naik. Maka pendapat kami aturan pajak dirubah. Pendapatan tidak kena pajak atau PTKP dinaikin dari 4,5 juta per bulan. Ya, kalau berbicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Caya, yang memang diperkirakan masih berada di kisaran 5%, tentunya kita juga harus berkaca pada kuartal pertama, yang mana hanya 4,8%, ini di bawah 5%, dan tentu ini menjadi catatan tersendiri, dan menurut saya pribadi terutama ya Caya, reformasi struktural ini terus perlu dilakukan, karena memang belum kita beralih ke sentimen globalnya ataupun tantangan-tantangan dari luar, tapi dari dalamnya, dari internal lah yang memang harus dioptimalkan, harus kemudian direformasi agar kemudian semua sumber-sumber pertumbuhan ekonominya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, dan tadi salah satu hal yang juga cukup janggal adalah terkait dengan proyeksi optimisme dari pemerintahan Indonesia yang sangat berbanding terbalik dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional atau lembaga global yang memproyeksikan justru ada penurunan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, begitu ya, parameter ataupun indikatornya seperti apa. Yang jelas kita harapkan
setidaknya daya beli masyarakat dulu lah yang harusnya didongkrak begitu ya untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi ini. Karena kalau misalnya dilihat dari berbagai aspek yang ada, tapi yang merasakan langsung kan pasti balik lagi masyarakat begitu ya. Iya, jadi setinggi apapun pertumbuhannya, jika memang kita lihat di lapangan masih cukup sulit daya belinya untuk diangkat. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah, menjadi prioritas untuk kemudian diperhatikan dalam rangka meraih target pertumbuhan ekonomi.